Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Brianti, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Pamulang, akan melaksanakan PPL aksi yang kedua. Selamat menyaksikan. Itu kamera. Ya, kamera dimundurin lagi kayak tadi, udah pas tadi. Dimundurin? Ya, Dimundurin lagi kayak tadi, cocok nggak tadi? Udah pas. Oke, ke kanan lagi dikit. Kanan ya gitu. Oke, sip, bagus. Ya, cocok. Yuk, kita mulai, Bu. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan kalian diberikan kemudahan di dalam menerima materi pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengecek daftar hadir atau presensi kalian di hari ini. Desti, Cika, Erlita, Intan, Kalisa. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Kemudian bagaimana kesiapan hari ini untuk memulai pembelajaran? Sudah siap? Siap. Oke, luar biasa. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang sedang bersedih? Tunjuk tangan yang lagi sedih. Mei, sedih? Oh, galau. Oke, galau. Yang lagi seneng siapa yang lagi seneng? Lagi happy, gembira? Oh, kelihatan ya. Risti berarti lagi bahagia. Yang galau siapa? Mei galau ya? Oke. Terus yang lagi sedih? Sampai bernyanyi air mata? Rista, Intan? Oh. Siapa? Lagi sedih? Erlita. Kenapa Erlita sedih? Gak usah sedih-sedih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian harus lebih mengetahui dulu capaian belajar yang akan kalian capai. Yang pertama itu, kalian harus memahami bagaimana kegiatan ekonomi, kemudian tujuan pembelajaran. Ibu nanti akan menggunakan metode, yaitu bermain peran atau role playing. Setelah kalian mengamati video yang akan disajikan oleh Ibu, lalu kalian nanti akan melakukan analisis. Kenapa kalian harus melakukan analisis? Agar kalian dapat menganalisis suatu kegiatan ekonomi dengan benar. Kemudian kalian mengamati penjelasan yang akan diberikan oleh Ibu. Nanti Ibu akan memberikan penjelasan supaya dapat menyajikan hasil analisis suatu kegiatan ekonomi dengan benar. Lalu mengamati video yang akan disajikan, ya, sehingga dapat menganalisis kegiatan produksi di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan sikap jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Dan jangan lupa, langkah-langkah di dalam metode bermain peran juga harus dipahami. Ya. Yang terakhir, kalian harus memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, berintegritas, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nanti kan ada yang namanya kolaborasi dan berkreasi ya dari hasil akhir metode tersebut.
Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan tentang kegiatan ekonomi ini sebelum dimulai kepada kegiatan inti. Ibu akan share ke grup WhatsApp kalian dengan menggunakan kuisis. Silakan dibuka ponselnya, dilihatnya, kalian kerjakan atau kalian isi beberapa pertanyaan pada kuisis yang telah Ibu berikan. Ternyata kalian itu sudah memahami kegiatan ekonomi. Karena apa? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Ya. Di sini Ibu akan masuk kepada kegiatan inti, yaitu dengan menyimak video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat daerah pantai. Kegiatan ekonomi utama masyarakat sekitar daerah pantai adalah nelayan. Selain itu, banyak usaha di sektor pariwisata yang berkembang, sehingga usaha seperti pertokoan, penginapan, dan hotel serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat penyelam menjadi usaha baru masyarakat di pesisir pantai. Oke, itu adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat kaya ya, sehingga menjadikan dia agrarisnya pun baik. Ada banyak manfaat ya, membantu kita dalam memahami peristiwa-peristiwa ekonomi. Misalnya apa? Kita biasa kenal dengan naik turunnya atau bagaimana kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi ekonomi. Jadi ketika barang itu fluktuatif, naik dan turun, ya, ketika barang naik berarti ada yang namanya pengaruh ekonomi di dalam kegiatan masyarakat. Buat pembelajaran kita menjadi lebih menarik karena kita menggunakan metode bermain peran atau role playing. Silakan bentuk kelompok yang terdiri dari minimal 3 orang dan maksimal 6 orang. Ya, jadi saling bekerja sama untuk menjadikan metode role playing ini menjadi menarik dan dipahami gitu ya oleh si penyimaknya. Lalu pertunjukan role playing harus sesuai dengan tema pembelajaran, yaitu kegiatan ekonomi bisnis atau kegiatan ekonomi masyarakat. Yang terakhir, setelah kalian melakukan ya metode role playing ini, pastikan ada yang namanya refleksi. Silakan kalian simak tugas-tugasnya yang ada di LKPD yang tadi Ibu udah berikan. Ya, kalian harus tahu dulu poin-poinnya. Yang pertama, rubrik penilaian kita itu ada materi. Ada sangat baik poinnya, ya. Kriterianya sangat baik dengan poin 100. Kemudian kriteria baik dengan poin 75. Kurang baik dengan poin 50 dan tidak baik dengan poin 25. Yang kedua, keserasian pemilihan kata. Oke, ini adalah poin-poin yang akan dinilai. Ya, yang pertama kesesuaian materi dengan topik yang ditentukan. Kemudian yang kedua, keserasian pemilihan kata di dalam pembuatan skenario. Yang ketiga, keterlibatan semua anggota kelompok. Yang keempat, komunikasi yang dilakukan dengan baik dan jelas. Yang kelima, penghayatan peran. Kira-kira menghayati nggak nih perannya sebagai produsen, konsumen, atau distributor.
Yang keenam itu adalah kerjasama dengan kelompoknya. Silakan kalian lakukan diskusi untuk membuat skenario daripada bermain peran. Nanti ibu akan lihat hasil diskusi kalian, judul apa atau topik apa yang akan kalian ambil. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing yang sudah terbentuk tadi. Kelompok merah ingin membuat judul skenario warung makan sederhana. Skripsi yang kita dapatkan, peserta akan memainkan peran sebagai produsen, konsumen, distributor dalam sebuah warung makan sederhana. Perannya produsen 2, konsumen 3, distributor 1. Alur ceritanya, ada persiapan produsen merencanakan menu makanan yang akan disajikan di warung. Mereka akan menyiapkan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan. Yang kedua, fase produksi. Produsen mulai memasak makanan sesuai dengan menu yang telah direncanakan. Mereka harus bekerja sama untuk memastikan makanan dan cepat. Yang ketiga, fase pelayanan. Konsumen dapat datang ke warung makan untuk memesan makanan sesuai dengan pilihan mereka. Produsen harus melayani pelanggan dengan ramah dan cepat. Yang keempat, fase pembayaran, di mana setelah memakan makanan yang sudah disajikan, konsumen membayar tagihan mereka kepada produsen. Produsen harus menghitung dengan benar dan memberikan kembali jika diperlukan. Yang kelima, fase menikmati makanan. Konsumen menikmati makanan yang telah mereka pesan. Mereka dapat memberi umpan balik tentang rasa dan kualitas makanan. Yang kelima, fase refleksi. Setelah semua pesanan dipesan selesai, umpan balik diberikan, semua peserta berkumpul untuk berdiskusi tentang pengalaman mereka. Produsen dapat membicarakan tentang tantangan dan memasak dan melayani pelanggan. Sementara konsumen dapat berbicara tentang kepuasan mereka terhadap pelanggan. Tujuannya untuk kita gimana caranya bisa mengolah warung tersebut menjadi lebih baik ke depannya dan bisa menjadi kualitas yang lebih bagus di masa yang akan datang. Oke, baik. Ini dari kelompok merah. Berikutnya dari kelompok ungu. Apa kelompok ungu temanya? Skenarionya yaitu pabrik garmen. Nah, di sini peserta akan memainkan peran sebagai seorang produsen dan juga konsumen dalam sebuah pabrik garmen. Nah, yang pertama, produsen ada 2 orang, mereka bertugas sebagai pemilik pabrik dan juga pekerja produksi di pabrik garmen. Yang kedua yaitu konsumen. Ada 3 orang konsumen, yaitu yang pertama konsumennya Mediana Sari, yang kedua adalah Dwi Arista, dan juga yang ketiga Erlita Priyanti. Mereka bertugas sebagai pembeli yang ingin membeli pakaian dari pabrik garmen. Di sini alur ceritanya, yang pertama ada fase persiapan. Produsen merencanakan jenis pakaian yang akan diproduksi di pabrik, seperti kemeja, celana, atau dress. Mereka juga mempersiapkan bahan baku dan alat produksi yang diperlukan. Yang kedua yaitu fase produksi. Produsen memulai produksi pakaian sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Mereka harus bekerja sama dalam proses pemotongan, menjahit, penyelesaian pakaian. Yang ketiga yaitu fase pemasaran. Produsen membuat katalog atau brosur untuk mempromosikan pakaian yang diproduksi di pabrik. Mereka juga menentukan harga jual dan strategi pemasaran. Yang keempat, fase penjualan. Konsumen datang ke pabrik garmen untuk membuat dan membeli pakaian yang diproduksi. Mereka dapat mencoba pakaian, memilih ukuran, melakukan pembayaran. Yang kelima yaitu fase pengiriman. Setelah pembayaran dilakukan, produsen mengemas pakaian yang dibeli oleh konsumen dan menyiapkan pengiriman. Mereka memastikan pakaian dikirim dengan aman dan tepat waktu. Tujuannya, melalui permainan ini, peserta akan belajar tentang proses produksi pakaian dalam industri garmen, kemasan produk, pentingnya kepuasan konsumen,
konsumen dalam industri garmen, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pembeli. Materi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya, ketemu lagi di hari Senin dengan menyajikan hasil proyek dari tiap-tiap kelompok. Oke, ini adalah capaian belajar kita. Di minggu lalu kita sudah membicarakan tentang capaian belajar dan tujuan pembelajaran di pertemuan sebelumnya, yaitu peserta didik dapat memahami kegiatan ekonomi, lalu kalian sudah mengamati video yang kemarin disajikan dan menganalisis kegiatan ekonomi dengan benar. Kemudian setelah mengamati, Ibu memberikan penjelasan, lalu kalian menyajikan hasil analisis. Ya, setelah mengamati video yang disajikan kembali, kalian diharapkan mampu menganalisis setiap kegiatan produksi di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan itu tadi yang sikap-sikap yang kemarin kita sudah jelaskan. Dan hari ini itu adalah hari di mana proyek kalian akan ditampilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Fungsinya untuk melihat sejauh mana kalian memahami tentang kegiatan-kegiatan di dalam pelaksanaan ekonomi. Lalu langkah-langkah metode bermain perannya kemarin sudah Ibu jelaskan pula ya. Jadi hari ini kira-kira ada kendala? Nggak ada. Nanti kita akan kupas tuntas ya. Bagaimana kalian kendala-kendalanya seperti apa, kemudian gimana nih gitu ya. Penanganan dalam menghadapi kesulitan pada saat eksekusi dari metode role playing ini. Lalu peserta didik memiliki karakter nilai-nilai religius, nasionalisme. Ada nggak nih kira-kira? Ya, baik. Kemudian bagaimana hari ini? Apa sudah siap di dalam menyajikan hasil proyek kalian semua? Sebelum kita menyajikan hasil proyek hari ini, Ibu akan bertanya kendala apa yang kalian hadapi. Jadi sebenarnya Bu, saya awalnya nggak mau jadi distributor kan Bu. Maksud saya tuh kira saya distributor. Saya tuh udah paham distributor yang maksudnya yang dimaksud distributor gitu. Iya, tapi ternyata distributor maksud mereka tuh Bu, saya suruh keliling jualan gorengan. Saya keliling Ibu jualan gorengan. Jadi ini benar-benar jualan gorengan beneran. Beneran jualan gorengan tapi punya Tian. Saya jualin keliling. Nah, terusnya mereka ngetawain semuanya Ibu. Mereka ngetawain semuanya, maksudnya mereka berbahagia di atas penderitaan saya. Tapi saya nggak apa-apa kok Bu. Jadi sekarang saya udah ngerti maksud distributor yang sebenarnya gitu. Baik, berarti ini mendalami sebuah peran ya. Dijadikan peran itu realita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kelompok hijau, Yuiza bagaimana? Jadi kendala kita itu yang pertama pas bikin video mungkin hujan. Terus yang kedua membernya kurang Ibu, yang tadinya 6 orang jadi 4 orang. Terus Gak ada lagi itu ya? sama tempatnya kita susah untuk nyari tempatnya. Oh, yang susah pas, untuk mencari iya, lokasi buat bikin videonya. Gitu. Untuk kelompok ungu, Dari kelompok kita itu kendalanya itu tempat, karena kita memakai tempat orang lain gitu Po. Jadi tempatnya nggak ada. Kemarin itu kan udah ngambil kunci di mejanya Bu Dede. Nah ternyata pas kita ke labnya itu udah dibuka gitu kuncinya. Jadi kendala dari tempatnya. tapi akhirnya Bisa praktek. Karena izin dulu. Oke, kita masuk kepada pembelajaran inti di hari ini. Ya, udah siap ya semuanya ya. Pembelajaran inti kita di hari ini itu adalah menyajikan daripada hasil proyek kalian masing-masing, ya.
Oke, ini fase produksi. Sudah berhasil ya? Ya baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Itu dia video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Silakan tujuan dari pembuatan video ini. Tujuannya melalui permainan ini, peserta akan belajar tentang proses produksi pakaian dalam industri garmen, pemasaran produk, dan pentingnya kepuasan konsumen. Mereka juga akan memahami peran produsen dan konsumen dalam industri garmen, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, untuk kelompok lain, silakan. Sudah setelah mengamati daripada hasil dari kelompoknya, kelompok ungu, silakan buat analisa, kemudian komentar. Menurut pendapat kelompok kami, untuk video yang ditampilkan oleh kelompok ungu, yaitu kami bisa lebih mengetahui bagaimana cara proses membuat suatu produk atau baju yang ada di video tersebut. Dan menurut kami juga videonya sudah bagus, sudah baik dari tahap-tahapnya, dan kekurangannya sedikit hanya di suara saja yang belum kena. Mungkin suaranya kurang jelas ya, volume suaranya. Baik. Hasil tanggapan teman-temannya bisa dijelaskan fase-fasenya, mungkin tadi kurang jelas dari videonya, jadi bisa diceritakan ulang bagaimana video ini, alur ceritanya seperti apa. Baik teman-teman, terima kasih untuk kelompok merah dan juga kelompok hijau sudah menanggapi video yang sudah kami tayangkan. Kendalanya dari suara ya. Nah, di suara itu kan kami membuat videonya di luar ruangan, dan di luar ruangan tersebut banyak sekali orang yang sedang latihan, entah berbicara atau mengobrol-ngobrol seperti itu. Nah, sedangkan kami membuat video itu bukan di tempat yang tertutup. Dieditlah suara tersebut tidak terlalu berisik, makanya dari itu suaranya kurang jelas. Mohon maaf. Dan terima kasih untuk kritikan yang sangat membangun bagi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, inilah hasil analisis dari kelompok merah untuk kelompok hijau. Kelompok hijau berhasil menyusun alur video dengan baik. Mereka mampu mengatur urutan cerita atau informasi yang disampaikan secara terstruktur dan logis. Untuk meningkatkan kualitas video mereka, kelompok ungu dapat memperbaiki alur video. Jadi hasil analisis dari kelompok hijau untuk kelompok ungu, yang pertama itu adanya pelanggan atau pembeli yang bersifat agresif, suka menawar. Ada konsumen yang suka bertanya, dan ada lagi konsumen yang langsung membeli tanpa bertanya atau menawar. Dan yang kedua, adanya hubungan yang baik antar sesama produsen demi mendapat hasil produk yang baik dan berkualitas. Dan yang ketiga, adanya pemantauan produk yang intens dari para produsen terhadap produknya, apakah produk itu layak diperjualbelikan atau tidak. Analisis hasil dari kelompok kami untuk kelompok merah dan juga hijau. Yang pertama kelompok merah, dari segi pemahaman materi ekonomi bisnis, mereka sudah memahami. Videonya sangat menginspirasi para pelajar atau anak muda di zaman sekarang. Peserta sangat mendalami karakter yang diperankan.
Untuk yang menonton video lebih cepat memahami video yang ditayangkan. Untuk kelompok hijau, dari segi pemahaman materi juga, pemahaman materi bisnis, ekonomi bisnis, mereka sudah memahami sikap pelanggan yang ramah dan royal terhadap pedagang kecil dan memberikan masukan yang sangat baik. Memberikan hasil analisis produk yang sudah dicek kepada distributor untuk dikirimkan kepada konsumen. Terima kasih. Terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah memberikan analisanya, memberikan tanggapannya, dan memberikan komentarnya terhadap kelompok yang sudah menyajikan hasil proyeknya masing-masing. Ibu akan bagian observasi dari refleksi hari ini. Refleksinya tentang refleksi pembelajaran dan refleksi peserta didik. Silakan diisi, kemudian jangan lupa ditulis namanya di pojok kiri atas. Sudah? Baik, sebelum kita pulang, Ibu akan menyampaikan untuk pembelajaran minggu depan, kita masuk kepada materi permintaan dan penawaran di dalam perekonomian atau dalam mata pelajaran ekonomi bisnis. Baik, sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicek sampah yang ada untuk dibuang. Silakan, boleh pulang.